Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia, hari yang penuh keberkahan ini, di hari Sayyidul Ayyam. Kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah untuk menunaikan perintah-perintah Allah, berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, meningkatkan kualitas iman takwa di hadapan Allah. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling baik dibawa menghadap Allah adalah bekal takwa. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah ketakwaan, ketaatan, kecuali itu akan membuat hidup kita bahagia di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya, siapa orangnya yang sampai saat ini menikmati imannya dengan banyak sujud, beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita yang sangat masyhur, di mana ada seorang pemuda yang sangat tampan luar biasa, di mana kegantengannya dikagumi oleh perempuan-perempuan yang sangat cantik di sekitaran istana. Suatu ketika sampailah berita anak muda yang tampan luar biasa ini ke telinga istri raja yang sangat cantik jelita. Lalu pelayannya berkata, wahai istri raja yang sangat cantik, ada seorang pemuda di mana dia tidak tergoda sedikit pun dengan kecantikan wanita-wanita di sekitaran istana. Lalu istri raja yang cantik itu menantang, apakah dia akan tergoda dengan kecantikan saya? Penasaran, lalu diundanglah anak muda ini untuk datang ke istana raja tersebut. Saat itu raja tidak ada di tempat. Lalu ketika diundang anak muda ini, dikuncilah pintu-pintu istana oleh istri raja ini. Disitulah terjadi hawa nafsu yang sangat luar biasa. Digoda pemuda yang tampan ini, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak tergoda sedikit pun. Saat digoda oleh istri raja yang cantik ini, tiba-tiba anak muda ini ingin pergi ke WC untuk buang air besar. Saat itu dia minta izin kepada istri raja yang cantik ini, izinkan saya untuk masuk
ke WC untuk membuang hajat, untuk buang air besar. Saat di dalam WC itu dia berfikir bagaimana untuk bisa terhindar dari hawa nafsu birahi perempuan ini, bagaimana untuk terhindar dari perzinahan ini. Kemudian ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak muda ini. Apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Maaf cakap wahai jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Diambil kotorannya lalu ditempelkan ke wajahnya, ditempelkan ke badan, ke bajunya. Setelah keluar dari tempat WC itu, lalu perempuan yang cantik, istri raja tadi, merasakan jijik luar biasa, sehingga diusirlah anak muda yang tampan ini. Kamu jorok, kata dia. Diusirlah, dia selamat dari perzinahan. Padahal dia cantik, dia punya jabatan, dia kaya raya, orang berpangkat, tapi sedikit pun dia tidak tergoda. Dia takut kepada Allah. Dia sempat mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang dapat diambil dari cerita yang sangat masyhur ini? Maka tundukkanlah hawa nafsumu, bawa nafsu itu kepada jalan yang taat, bawa nafsu itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa hawa nafsu itu untuk mendekat diri kepada Allah, bahwa kita hamba selalu diawasi, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hati, dekat dalam jiwa, dekat dalam kehidupan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tak pernah mengantuk, dialah Allah yang tak pernah tidur. Dia selalu menyaksikan hamba-hambanya. Berapa banyak orang saat ini mata salah melihat dosa-dosa. Berapa banyak di media sosial begitu mudahnya kita untuk berbuat maksiat, begitu mudahnya kita berbuat mungkar. Mata melihat yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang mukmin tidak akan berzina kalau dia ada iman di dalam badannya. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum khamar tidak akan minum khamar kalau dia ada iman di dalam badannya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau masih ada iman di dalam badannya. Tanamkan rasa takut kepada Allah, tanamkan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari telunjuk ini takut untuk menulis kata-kata di media sosial yang jorok-jorok. Mata ini takut melihat video-video yang mengumbar hawa nafsu, menterjerumuskan kita dalam perbuatan zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, jalan yang buruk. Tidak ada baiknya perbuatan zina. Tidak ada baiknya perbuatan zina, hanya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengingatkan kita di dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Saat dalam keadaan ramai, takwa kepada Allah. Saat dalam keadaan sendiri, takwa kepada Allah. Dimanapun berada, tidak ada celah, tidak ada tempat untuk kita bermaksiat, berusaha meninggalkan dosa-dosa. Karena sesungguhnya dosa-dosa, maksiat itu akan membawa kesengsaraan di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang terjatuh dalam perbuatan salah dan dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah yang jelek itu dengan kebaikan. Mata salah melihat, baca Al-Quran. Telinga salah mendengar, berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kaki salah melangkah, pikiran salah berpikir, hati salah menerima informasi, salah berpikir, maka minta ampun, minta maaf.
Dengan apa caranya? Melakukan perbuatan yang baik-baik. Kenapa kita melakukan perbuatan yang baik-baik? Karena kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita terjatuh dalam perbuatan buruk yang jelek iringi dengan kebaikan, maka kebaikan tadi bisa menghapus yang jelek. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang terjatuh, terjerumus, tergelincir dalam perbuatan salah dan dosa atau zalim kepada dirinya sendiri. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Segeralah mengingat Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak muda yang takut kepada Allah, Masya Allah, luar biasa. Kalau ada anak muda yang meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, maka anak muda yang semacam ini diharapkan oleh agama kita. Anak muda yang semacam ini, dia bisa menempatkan di tempat yang terbaik. Dibawanya hawa nafsu itu untuk salat, dibawanya hawa nafsu untuk baca Al-Quran, dibawanya hawa nafsu itu untuk berzikir, istighfar, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan orang-orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, tidak ada tempat untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya akan dijaga dari ghibah, matanya akan dijaga dari melihat yang diharamkan, mengumbar hawa nafsu, telinganya akan dijaga dari perkataan-perkataan yang membuat dia jauh lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan dijaga, tidak akan sempat untuk mengotori hati karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak perbuatan-perbuatan kita yang maksiat, yang lalai, maka minta ampunlah kepada Allah. Minta ampun saat selesai salat, minta ampun saat bangun di tengah malam, beristighfar kepada Allah. Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, beristighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali. Tundukkan hawa nafsumu, bawa hawa nafsu itu ke jalan Allah, jalan taat, jalan yang diridhai oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiyaika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahduril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumina في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينجا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.